Halo semuanya, perkenalkan saya Amelinda, 26 tahun dari Jakarta. Di sini saya mau berbagi cerita horor yang pernah saya alamin di awal tahun 2016. Lokasinya itu di sebuah rumah kontrakan yang ada di kota Cirebon. Awal cerita, saya ini punya kakak perempuan yang dinasnya di kota Cirebon. Kebetulan saat itu beliau baru aja ngelahirin. Pas banget juga, saya baru sidang kelulusan. Jadi masih tahap cari-cari kerja waktu itu. Nah, kakak saya ini tuh minta saya untuk nemenin di rumah kontrakannya. Awal saya datang ke rumah itu sih nggak ada perasaan aneh apapun. Kebetulan juga saya bukan orang yang peka sama hal-hal kayak gitu. Pernah sih saya ngalamin. Cuma hanya berupa suara aja waktu itu. Sampai suatu sore, di rumah itu cuma ada kakak, dede bayi, dan saya aja. Suaminya lagi keluar beli makan. Dan pembantunya itu posisinya lagi izin pulang. Kakak saya sama dede bayinya itu lagi di kamar. Nah, saya ini asik tuh nonton di ruang TV sendirian. Waktu itu saya emang ngerasa suasananya kok hening banget di rumah itu. Yang kedengeran tuh cuma ada suara TV. Pokoknya nggak ada suara-suara lain lah. Cuma saya emang tipenya bodo amat dan nggak terlalu mikirin gitu. Saya fokus nonton TV. Sampai tiba-tiba kakak saya ini manggil dari kamar. Dek, dek, ngapain di luar sendirian? Sini, masuk kamar aja. Udah, nontonnya nanti-nanti aja. Saya tetap kekeh. Enggak ah, lagi asik. Nanti gue nyusul. Saya bilang gitu. Tapi kakak saya ini tetap maksa, udah di kamar aja, nanti aja nontonnya. Ngapain sendirian? Pokoknya kakak saya ini maksa semaksa-maksanya. Ya udah, saya mikirnya saat itu mungkin dia lagi butuh bantuan saya di dalam. Ya udah akhirnya saya pindah dong ke kamar. Pas di kamar kakak saya bilang, "Gak usah sendiri-sendirian kalau di luar." Gitu dia bilang. Ya, saya bodo amat lah masih. Nah, feeling mulai gak enak itu muncul di hari kelima. Waktu itu saya posisinya lagi cuci piring di dapur. Yang mana posisinya itu ngebelakangin kamar mandi. Waktu saya lagi cuci piring, saya nih ngerasa kayak ada yang merhatiin terus dari kamar mandi. Gimana sih, kita kan kalau diliatin orang tuh pasti suka ngerasa kan ya. Kerasa lah kalau lagi ada yang merhatiin atau ada yang ngeliatin gitu kan. Apalagi nih jaraknya lumayan deket. Sampai tuh saya bolak-balik nengok ke kamar mandi. Tapi tuh gak ada apa-apa di kamar mandi itu. Saya positive thinking aja, mungkin tuh memang perasaan saya aja, emang penakut gitu. Tapi emang kamar mandinya ini agak horor ya kalau bagi saya. Entah kenapa suasananya gelap terus. Padahal udah dipasang lampu yang terang benderang. Tapi suasananya itu kayak muram terus. Nah, keanehan berikutnya muncul lagi waktu saya ke kamar mandi. Pokoknya tiap saya ke kamar mandi itu, saya sering banget ngerasa merinding tiba-tiba saat dalam kamar mandi itu. Dan makin ngerasa ada yang perhatiin aktivitas dalam kamar mandi itu. Padahal sebelum masuk kamar mandi pun, saya udah baca doa. Cuma tetap aja ngerasa gak nyaman dalam kamar mandi itu. Pokoknya di dalam kamar mandi itu saya gak pernah mau lama-lama. Selalu cepat. Mandi pun saya bener-bener buru-buru. Selain itu juga, keanehan berikutnya di rumah itu adalah tiap malam atau pas menjelang maghrib, bayi kakak saya itu selalu nangis. Nangisnya ini tuh nangis yang menjerit, yang nangis yang seperti orang ketakutan, bener-bener kayak ketakutan, menjerit gitu. Padahal udah ditenangin sama kakak saya, dikasih susu, dipangku-pangku, tetap aja dia kayak menjerit ketakutan. Dan dia tuh gak pernah bisa tidur malam. Sampai suatu malam, ini mungkin puncaknya yang saya alamin. Saat itu kakak sama bayinya dan juga saya tidur di kamar utama.
Suaminya masih stay di ruang TV. Si dede ini rewel banget. Posisinya saat itu udah jam 12. Jam 12-an lah. Akhirnya suaminya ini ambil alih anaknya untuk ditenangin aja sama dia. Nah, kakak saya sama saya biar bisa istirahat, maksudnya seperti itu. Pas saya melek, pas saya nengok ke tembok kamar, saya ngeliat jelas, benar-benar jelas, pocong yang benar-benar asli. Di tengah kegelapan kamar itu, asli putih, agak kotor gitu, dan itu gede setinggi kamar, pocong sepocong-pocongnya. Saya nggak lagi ngigo, saya nggak lagi ngelindur, badan saya nggak bisa digerakin, mau posisi teriak juga saya nggak bisa tuh keluar suara. Itu makhluk posisinya lagi ngebelakangin saya. Mungkin lama-lama dia sadar kalau saya ini nyadar ada dia di situ. Nah, dia ini mau muterin badannya untuk nengok ke saya. Saya terus dalam hati baca ayat kursi, surat Anas, Al-Falaq dalam hati. Terus saya ulang-ulang. Dan akhirnya sosok itu pun hilang. Alhamdulillah. Untungnya belum sempat tuh nunjukin mukanya. Alhamdulillah, dan jangan sampai. Seketika saya jadi bisa gerakin badan saya. Buru-buru saya nyalain saklar lampu. Saya lihat itu sekitar jam 4. Saya shock. Keringet di mana-mana. Kakak saya sampai kebangun nanya. Anehnya kakak saya ini nanya pertanyaan yang saya bingung. Ngapain sih lampu pakai dimatiin? Jangan pernah deh matiin lampu. Loh, harusnya kan saya yang nanya itu ke dia. Ngapain sih kakak nih matiin lampu? Terus suaminya itu saya lihat di luar udah tidur sama bayinya di kamar sebelah. Udahlah, saya gak mikirin lagi. Saya emang masih shock. Besok paginya pas lagi sama kakak saya santai duduk-duduk, saya ceritain tuh semua kejadian semalam. Kakak saya cuma senyum. Oh, udah ketemu ya? Sialan juga ya, dia ngeganggu sampai kayak begitu. Akhirnya kakak saya ini cerita semuanya ke saya. Jadi memang ada sosok penunggu yang jahat di rumah itu. Sosoknya ya pocong itu. Yang perempuan ada di pohon di depan rumah. Pohonnya itu padahal juga gak besar loh. Nah, yang kecil ini ada di kamar pembantu. Dan yang laki-laki, which is ini yang paling kuat dan mendominasi. Ini sarangnya ada di kamar mandi. Dan si laki-laki inilah yang nunjukin wujudnya ke saya. Makanya itu juga alasan kenapa kakak gak pernah ngebiarin saya nonton TV sendirian. Sekalinya saya mau nonton, pasti sama kakak saya itu pintu kamarnya dibuka, biar dia bisa mantau saya dari kamar. Dan feeling saya soal kamar mandi itu pun terjawab. Ternyata memang kamar mandi itu sarangnya dia yang paling saya benci. Ya, sekian cerita dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat malam.